Episode ke-148. Ruang bawah tanah itu sangat luas. Di kejauhan berdiri sesuatu yang menyerupai gunung, tetapi setelah diperhatikan dengan saksama, ternyata itu adalah tubuh bagian atas sosok raksasa yang telah membatu. Tubuhnya tertutup batu hitam pekat, sementara wajahnya terukir sangat jelas, lengkap dengan hidung, mata, mulut, dan telinga. Karena hanya bagian atas tubuhnya yang terlihat, bagian bawahnya pasti masih terkubur jauh di dalam tanah. Di belakang sosok raksasa itu melayang sebuah kapal kuno berukuran sangat besar. Separuh kapal berada di ruang bawah tanah, sedangkan separuh lainnya telah menembus sebuah gerbang raksasa dan memasuki dunia lain. Di sekelilingnya terdapat segel berbentuk sarang lebah yang retak akibat hantaman kapal. Kinmu segera menyadari bahwa inilah segel Yodu yang pernah disebutkan oleh kedua kelelawar putih. Pada masa lampau, para dewa kuno pernah membuka jalur menuju Yodu, namun karena makhluk-makhluk dari sana mulai menginvasi dunia nyata, mereka terpaksa menutup gerbang tersebut dengan segel yang sangat kuat. Ras dewa kelelawar putih kemudian ditugaskan menjaga tempat itu dari generasi ke generasi. Selama bertahun-tahun segel itu tetap utuh. Hingga kapal misterius yang jatuh dari langit 16 tahun lalu menghantamnya dan menciptakan banyak retakan. Lebih mengkhawatirkan lagi, makhluk-makhluk Yodu kini bisa menggunakan kapal itu sebagai jalan keluar. Sesekali makhluk aneh turun dari kapal. Ada yang terbang dengan sayapnya, ada yang melompat ke tanah. Namun sebelum sempat pergi jauh, segel sarang lebah akan memancarkan cahaya dan memenggal kepala mereka dalam sekejap. Pemandangan di depan Kinmu terasa begitu ganjil. Sosok raksasa yang membatu, gerbang misterius, kapal kuno, segel para dewa, dan makhluk-makhluk Yodu menciptakan suasana yang menyeramkan. Tatapannya tertuju pada gerbang besar itu. Aneh, gerbang ini terasa sangat familiar. Ia merasa pernah melihatnya di suatu tempat, tetapi tidak dapat mengingatnya. Pikirannya kemudian beralih kepada dua biksu tua dari biara petir besar yang telah meninggal di sini. Menurut kedua kelelawar putih, mereka mati karena kelelahan setelah bertahun-tahun menekan kekuatan Yodu. Namun Kinmu merasa ada sesuatu yang tidak masuk akal. Kemampuan kedua biksu itu sangat tinggi. Bahkan setelah meninggal, tubuh mereka masih memancarkan cahaya Buddha yang mampu menahan energi iblis dari Yodu. Praktisi sekuat itu seharusnya tidak mudah mati hanya karena kelelahan. Mungkin mereka dibunuh oleh sesuatu yang keluar dari kapal. Mungkin pula mereka mengorbankan seluruh kekuatan hidup mereka demi mempertahankan segel. Apapun penyebabnya, Kinmu yakin bahwa bahaya besar sedang bersembunyi di balik semua ini. Ia kembali memikirkan Yodu. Menurut pemahamannya, Yodu adalah dunia milik Earthbound, tempat berkumpulnya jiwa orang mati. Para pembawa maut hanya bertugas menuntun arwah menuju alam tersebut dan tidak mengganggu dunia manusia. Namun makhluk-makhluk yang ditemuinya di lembah hantu sama sekali berbeda. Mereka liar, mengerikan, penuh aura jahat, dan jauh lebih menyeramkan daripada iblis manapun yang pernah ditemuinya. Bahkan para anggota Heavenly Devil Cult masih tampak baik jika dibandingkan dengan mereka. Tatapan Kinmu kembali tertuju pada kapal kuno itu. Segel berbentuk sarang lebah tersusun dari pilar-pilar segi 6 transparan yang melayang di udara seperti kaca berwarna. Namun dari dalam kapal terus mengalir energi iblis dan aura aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Dari kedalamannya terdengar suara-suara mengerikan, seperti jeritan tak berujung dari jiwa-jiwa yang menderita. Kinmu menarik napas panjang dan menenangkan pikirannya. Tubuhnya tiba-tiba berubah. Kepalanya tetap manusia, tetapi tubuh bagian bawahnya berubah menjadi ular. Sebuah gulungan muncul di tangannya, sementara di belakangnya berdiri sebuah gerbang megah. Kedua kelelawar putih langsung melompat kaget. Dia berubah lagi. Awalnya sapi, lalu manusia, sekarang ular. Fu Yuchun bahkan terbang mendekati gerbang itu karena penasaran. "Jangan sentuh," kata Kinmu tegas. "Di balik gerbang ini adalah Yodu. Jika kau membukanya, jiwamu bisa terseret masuk." Namun ketika mengucapkan kata-kata itu, tubuh Kinmu tiba-tiba membeku. Matanya tertuju pada gerbang. Raksasa yang berada di belakang sosok membatu. Itu, gerbang tersebut, persis sama dengan gerbang yang
muncul di belakang tubuhnya sekarang. Have Influence Gate, jantung. Kinmu berdegup keras. Ia perlahan menoleh ke arah sosok raksasa yang membatu. Tubuh manusia dengan ekor ular, gerbang pengaruh surga. Semua cirinya sama. Pikiran Kinmu seakan meledak. Itu bukan patung. Itu seseorang yang telah mengolah bentuk Saturnus Safren secara sempurna. Ia benar-benar terguncang. Selama ini ia mengira hanya dirinya yang mampu mencapai bentuk sempurna tersebut. Bahkan Eternal Peace Imperial Preceptor yang terkenal luar biasa pun tidak berhasil mencapainya. Namun, kini ia melihat bukti bahwa seseorang telah melakukannya. Jauh sebelum dirinya lahir, Kinmu menatap sosok membatu itu tanpa berkedip. Siapa sebenarnya orang ini? Mengapa ia berubah menjadi batu? Mengapa Have Influence Gate miliknya tidak menghilang setelah kematian, melainkan menjadi gerbang yang menghubungkan dunia nyata dengan Yodu? Apakah dia juga seorang Overlord Body? Pertanyaan demi pertanyaan bermunculan tanpa jawaban. Pada akhirnya Kinmu memaksa dirinya tenang. Rahasia masa lalu terlalu besar untuk dipecahkan. Saat ini, ia lalu terbang menuju kapal kuno tersebut. Semakin dekat, semakin jelas betapa besarnya kapal itu. Ukurannya jauh melampaui kapal terbang milik Kekaisaran Perdamaian Abadi. Seluruh lambungnya dipenuhi run-run asing yang terus berubah bentuk. Sebagian besar telah rusak, tetapi beberapa masih menyala sesekali dengan cahaya misterius. Kinmu mendarat di geladak. Di sana terdapat cairan hijau lengket yang memancarkan cahaya redup. Saat tanpa sengaja menginjak salah satunya, ia melihat serat-serat halus seperti sutra tertarik keluar dari dalam cairan itu. Fu Yuqiu memeriksanya lalu berkata, ini kemungkinan sisa tubuh serangga yang telah mati. Naga Kilin segera memuntahkan api sejati dan membakar seluruh cairan tersebut. Namun tepat pada saat itu, sebuah bola energi iblis melesat keluar dari bagian dalam kapal. Api naga Kilin langsung padam. Fu Yuqiu dan Fu Yuchun bergerak cepat. Mereka mengeluarkan gelombang suara tak terlihat untuk menahan serangan itu. Ledakan dahsyat mengguncang kapal. Kedua kelelawar putih terpental jauh. Kinmu dan naga Kilin juga terhempas ke belakang. Ketika mereka bangkit, sebuah kegelapan pekat mulai mengalir keluar dari kedalaman kapal. Kegelapan itu tampak hidup. Ia bergerak perlahan namun pasti menuju mereka. Naga Kilin meraung dan kembali ke bentuk aslinya. Api serta petir menyelimuti tubuhnya sebelum ditembakkan ke arah kegelapan. Namun seluruh serangan itu lenyap tanpa bekas, seolah dilemparkan ke lautan tanpa dasar. Kedua kelelawar putih ikut menyerang. Rambut putih di tubuh mereka terlepas dan berubah menjadi ribuan jarum tajam yang menghujani kegelapan. Tetapi hasilnya tetap sama. Tidak ada efek sedikit pun. Lebih buruk lagi, rambut-rambut itu tidak kembali. Dalam sekejap, kedua kelelawar berubah menjadi sosok botak yang tampak menyedihkan. Sementara itu, kegelapan terus bergerak mendekat. Dari dalamnya terdengar tawa lembut yang menyeramkan. Makhluk di dalamnya berbicara, menggunakan bahasa yang sama sekali tidak mereka fahami. Bukan bahasa manusia, bukan bahasa dewa, dan bukan pula mantra Buddha. Tiba-tiba ekspresi Kinmu berubah. Ia teringat satu-satunya kata dalam bahasa Yodu yang pernah dipelajarinya. Tanpa ragu, ia mengucapkannya. Begitu kata itu keluar dari mulutnya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Kegelapan itu langsung berhenti. Sesaat kemudian, seluruh kegelapan mundur dengan cepat kembali ke dalam kapal. Pada saat yang sama, ribuan rambut putih milik kedua kelelawar terbang kembali dan menempel ke tubuh mereka. Fu Yuqiu dan Fu Yuchun saling berpandangan dengan bingung. Mereka sama sekali tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Sementara, Kinmu berdiri diam dengan tatapan serius. Satu hal kini menjadi jelas, makhluk dalam kegelapan itu memahami bahasa Yodu. Dan lebih mengejutkan lagi, hanya dengan satu kata sederhana, Kinmu berhasil membuat makhluk mengerikan tersebut memilih mundur.